Shalom pelajar Indonesia, apa kabar teman-teman di luar sana? Semoga hari ini tetap dalam keadaan yang baik dan juga tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita jumpa kembali di podcast SMKTI Erlangga Samarinda yang kedua kalinya. Setelah kemarin yang pertama kita kedatangan bintang tamu, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kali ini tamu kita tidak kalah spesialnya untuk kali kedua, yaitu salah satu alumni SMKTI Erlangga yang spesial lah ya. Kenapa spesial? Nanti kalian akan tahu tuh ceritanya di podcast kali ini. Kita langsung saja kenalan. Halo. Hai, perkenalkan nama saya Nur Hartanto. Saya lulusan alumni SMK Erlangga tahun 2020. Oh, apa kabar Huda hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukannya ya Hud ya? Ya Bu. Hud. Saya sih biasa panggilnya gitu ya teman-teman di luar sana karena kita berapa tahun bersama? Berapa tahun 3 bersama? tahun Bu ya. 3 tahun ya. Dan Huda ini teman-teman lulusan pandemi ya. Kita bilang lulusan pandemi karena lulus tahun kemarin. Ya benar sekali. Sempat ikut ujian nasional 1 hari. 1 hari, sisanya dibatalkan, tidak jadi. Jadi kita katakan dia adalah lulusan pandemi. Tapi alhamdulillah sahabat, jadi sekalipun lulusan pandemi tapi rezekinya tidak seperti pandemi. Tapi rezekinya seperti badai. Kenapa sih? Ya, nanti kita akan ceritakan banyak hal mengenai Huda ini, bagaimana selama setahun ini sebagai lulusan SMKTI Erlangga, apa saja yang sudah ia kerjakan ya di masa pandemi ini. Nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak. Oke, Huda, dulu kita cerita dulu ya, sebelum kita cerita yang sekarang. Kenapa sih dulu Huda ini memilih SMKTI Erlangga? SMK Erlangga karena SMK ini merupakan SMK yang unggul dalam bidang IT-nya. Dari situ saya mulai tertarik karena dari dulu dukungan dari orang tua pengennya Huda bisa lebih mengetahui bidang komputer, bidang IT. Kebetulan dari teman merekomendasikan SMK ini dan alhamdulillah SMK ini memang SMK terbaik untuk saya. Mungkin untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Waktu itu memilih karena ini bagi Huda adalah yang terbaik ya. Kemudian waktu itu Huda berada di jurusan multimedia. Ya. Kenapa tuh? Karena waktu itu kan baru lulus sekolah menengah tingkat pertama. Terus kenapa pilihnya langsung kepikiran ini kayaknya MM ya sebutannya ya? Ya, kenapa pilih MM? Karena waktu itu kata orang-orang MM tuh paling mudah dicerna, paling mudah pelajarannya. Ya? Ternyata gimana tuh perkembangannya selama 3 tahun? Gara-gara itu saya jadi tertarik. Tapi pas mulai masuk dalam pembelajaran nggak begitu mudah juga, tapi nggak sulit juga. Pokoknya ya enak dipelajari, enak dipahami, dan yang paling enaknya itu pelajaran paling seru di antara yang lain. Apa dulu banyak prakteknya atau gimana sih dulu, Mas? Jelas banyak prakteknya, makanya Bu, salah tadi Bu ya. Salah tadi Pak. Jelas banyak prakteknya. Itu yang membuat saya senang, makanya saya bisa pilih SMK Erlangga karena lebih banyak terjun ke lapangan, lebih ke prakteknya dibandingkan teori. Seperti itu Bu. Oh, jadi itu juga jadi alasan kenapa pilihnya multimedia gitu ya, karena prakteknya salah satu alasannya juga Bu. Banyak ya. Nah, pernah tidak sih di pelajaran multimedia itu ada yang paling favorit sekali gitu, mata pelajaran apa ya yang paling favorit? Yang paling favorit itu desain grafis dan satunya apa Bu? Yang apa? Video-video itu Bu. Videografi. Yang paling favorit itu bidang
desain grafis dan videografi dan fotografinya. Karena kita juga ada animasi ya di pelajaran kita animasi juga merupakan salah satu yang paling seru juga. Karena kita juga ada pelajaran animasi 2 dimensi, 3 dimensi juga, benar, selain desain, kemudian ada fotografi dan videografi, juga ada animasi 2 dan 3 dimensi. Itu jadi pelajaran favorit ya waktu itu ya? Ya benar Bu. Mendukung sekali nggak sih sampai hari ini? Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang, dari pertama saya masuk sampai lulus, fasilitas yang diberikan sangat mendukung. Dari kamera yang saya suka di videografi, alhamdulillah kamera ada, jadi kita bisa dari guru memberikan teori, kita bisa langsung mempraktekannya di lapangan, seperti itu. Nah, kalau kita cerita flashback ke belakang gitu Huda, waktu sekolah dulu nih, punya kegiatan tidak sih selama di sekolah selain belajar dari pagi sampai sore ya? Ada tidak kegiatan yang lain yang diikuti gitu di sekolah? Dulu waktu pertama masuk masih hanya ikut sekolah aja. Ikut kegiatan sekolah itu dari pagi sampai sore, dan setelah kurang lebih setengah tahun masuk Erlangga, saya ikut menjadi organisasi siswa atau OSIS. Saya mengikut bagian dari itu. Jadi ada selain sekolah juga organisasi ya yang diikuti. Nah, kalau kita bicara itu kan kita bicara dulu ya Hud ya. Setelah lulus nih, alhamdulillah lulus di tahun 2020. Kita melihat dari sekolah nih, melihat Huda nampaknya setiap hari tidak pernah ada hari libur. Terus ada pekerjaan. Apa sih sekarang yang digeluti setelah menjadi alumni SMKTI Erlangga? Sekarang bidang kerjaan atau usaha saya di bagian videografi, tepatnya video wedding. Untuk saat ini dari pertama saya lulus sampai sekarang alhamdulillah usaha saya berjalan lancar di bidang video wedding. Asal mulanya waktu saya kelas 2 SMK, di SMK Erlangga kan ada yang namanya prakerin, praktek kerja di lapangan atau di industri. Yang di situ saya waktu itu Abu sebut merek nggak apa-apa ya. Waktu itu saya ditempatkan di industri Pribo Plus Fotografi Samarinda, yang merupakan salah satu fotografi terbesar di Samarinda. Saya waktu itu prakerin di situ kurang lebih 6 bulan. Selama saya prakerin, saya belajar betul-betul. Saya sering-sering banyak bertanya kepada orang-orang sana, bagaimana cara mengatur kamera, bagaimana cara pengambilan gambar sedemikian rupa sehingga menjadi penghasilan gambar yang sangat baik. Setelah saya lulus setelah saya selesai prakerin selama 6 bulan itu, saya masih dipanggil untuk kerja di sana karena mungkin saya orangnya aktif waktu prakerin. Setelah prakerin tetap dipanggil lanjut sekolah, jadi sekolah sambil ikut-ikut kerja juga atau ngejob. Jadi menyambung gitu ya. Setelah lulus saya berani buka usaha sendiri. Jadi sekarang ada vendor saya, Morning Videografi. Tapi dulu saya magangnya itu atau prakerinnya itu di bidang fotografi, karena melihat pasaran Samarinda fotografi terlalu banyak. Jadi saya beralih ke video. Waktu itu nekat sekali Bu. Karena ilmunya kebanyakan di foto daripada video. Tapi dari nekat itu akhirnya Alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang. Berjalan lancar. Tapi kan kenekatan itu juga ada basicnya kan. Artinya waktu sekolah juga diajarkan kan videografi begitu. Hanya mungkin waktu sekolah kita tidak itu saja yang dipelajari begitu. Ketika sudah di lapangan, saat sudah mendirikan usaha sendiri, ternyata
yang benar-benar digunakan adalah yang videografi. Videografinya. Oke, jadi sekarang sudah punya ya usaha sendiri ya? Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Saya juga lihat sudah bergabung bersama vendor-vendor pernikahan. Ya, benar. Dan kalau saya lihat juga setiap hari itu statusnya ada saja di mana-mana, di penghujung mau di pelosok begitu ya, di gedung-gedung tuh ada ya. Gimana sih, ada suka dukanya nggak sih selama ini ya, setahun belakangan, karena ini juga pandemi ya, ada suka dukanya nggak sih? Apalagi kan Huda ini baru merintis ya ibaratnya Huda ya. Sangat merintis sekali Bu. Morning fotografi ini kan baru merintis. Pas merintisnya masa pandemi, ada nggak sih suka dukanya yang bisa diceritain itu ke teman-teman? Pengalaman yang sangat berat buat saya Bu. Saya merintis di waktu pandemi. Di situ kan susah-susahnya pekerjaan untuk ditemukan. Iya benar. Ya, pada saat itu ada teman punya vendor fotografi. Dia alhamdulillah jobnya lancar. Namanya NF Fotografi. Iya. Nah, kebetulan saya kenal dekat. Dia nanyain saya, Hud, bisa video kah Hud? Soalnya klien banyak yang nanya ini, pengen video. Saya bilang, bisa mas, tapi belum berpengalaman. Belum berpengalaman gitu. Iya, belum berpengalaman sama sekali. Tapi dia memaksa untuk terjun aja, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Mendorong gitu ya. Coba aja lah Iya, dulu. coba gitu aja. Jadi dari situ saya mencoba untuk terjun ke video. Pada saat itu kamera saya sangat kamera murah, dibilang kamera murah, lens, alat-alat tuh alat seadanya. Tapi dari situ kita lihat punya orang-orang videonya bagus-bagus, alatnya mahal-mahal. Kita harus berpikiran alat kita murah, alat kita kurang lengkap, bagaimana kita bisa menghasilkan gambar yang baik sehingga klien itu bisa suka. Dari situ sebulan sebelum saya terjun ke lapangan, saya mempelajari banyak hal. Saya bertanya-tanya kepada teman-teman video, saya belajar-belajar di YouTube, saya tanya-tanya kepada beberapa guru saya di SMK sini. Saya tanyai semua bagaimana menghasilkan gambar yang bagus. Dari situ saya alhamdulillah mendapatkan ilmu yang lumayan banyak dan mulailah terjun. Setelah saya terjun, alhamdulillah klien pertama saya itu cukup suka dengan hasil saya. Jadi dari kamera murah saya kumpuli selang 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan saya terjun ke dunia wedding. Mulai dari situ saya mendapatkan modal untuk upgrade alat. Pada saat itu alhamdulillah kan orang tua masih panjang umur. Alhamdulillah. Ya rezekinya orang tua ya lumayan bisa modal saya. Tapi membantu saya, gitu ya. Tapi saya pada waktu itu nggak ada kemauan, nggak enak juga rasanya mau minta modal dari orang tua. Nah dari situ saya berpikiran cari modal sendiri. Ya selang 3 sampai 4 bulan alhamdulillah terkumpulkan dapat kamera yang ya cukup profesional untuk dibawa kerja. Jadi dari apa ya namanya? Sedikit demi sedikit gitu ya. Dari kemauan kita bisa berjalan dengan lancar. Intinya sih ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Slogannya gitu, ada kemauan ada jalan. Iya, ada niat juga. Ada niat juga. Berarti memang merintis di saat kritis kali ya, slogannya gitu kali ya. Bu. Karena ketika yang lain sedang berusaha gitu, gimana bertahan di saat pandemi gini, gimana kamu juga ternyata berusaha membuka peluang ya untuk bisa tetap bertahan juga di bidangmu. Ini bagian dari cita-cita waktu sekolah nggak sih, bikin vendor morning fotografi ini bagian dari cita-cita waktu sekolah tidak? Sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali Bu. Tidak ada. Berkat SMK Erlangga saya bisa buka vendor ini. Karena magangnya dulu di fotografi, lulusnya buka vendor videografi. Kemudian ada jalan gitulah pokoknya ya. Ada jalan mulai dari SMK sudah kelihatan mulai jalannya. Kayaknya rezeki saya memangnya di situ. Oh begitu. Jadi jalan yang sudah terbuka itu akhirnya dirintis gitu dengan pelan-pelan. Cukup berani meskipun ini di masa pandemi. Kalau sekarang nih
kru ya kita ya, tim kali ya. Sendiri atau ada yang lain? Kalau tim tetapnya baru 2 Bu. Baru 2. Baru 2. Saya sama editor. Iya. Kalau biasanya freelance itu ada kurang lebih 3. Jadi alhamdulillah saya buka vendor ini, saya juga bisa buka lapangan pekerjaan Untuk yang lainnya ya. Saya juga ngambil anggota untuk saya itu lulusan Erlangga semua. Lulusan Erlangga. Jadi juga mengajak yang lain gitu ya. Dari angkatan saya, kakak kelas saya, kakak tingkat 2 kali, saya ajak semua. Jadi selain membuka usaha untuk diri sendiri ya, kemudian juga kita bawa orang lain biar bisa sama-sama lah gitu ya berjalan di usaha ini. Nah, kalau saya lihat intensitas di beberapa updatean status tuh ya, sering banget nih kayaknya tiap hari nggak pernah berhenti. Bener nggak sih setiap hari selalu ada job, atau seminggu ada berapa kali nggak, paling minimal atau maksimal gitu? Nah, kalau tiap hari nggak tiap hari juga Nggak Bu. tiap hari juga ya. Paling sering kan Jumat Sabtu Minggu. Jumat, itu Sabtu, paling Minggu. sering acara. Dalam sebulan alhamdulillah biasanya rata-rata bisa 5 sampai 15 klien. 1 bulan. 1 bulan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi lumayan ya. Ya, meskipun insyaallah, Bu. meskipun baru lumayan ya, sudah sekitar 15 ya. 15-an vendor, dan itu video ya, khusus ke video videografi saja. Jadi untuk teman-teman di sana ya yang baru mau merintis usaha nih, ternyata asal ada keyakinan seperti Huda tadi ya, memang modalnya nekat juga ya Hud ya. Modal nekat sekali Bu. Modal nekat sekali tapi alhamdulillah bisa membuka usaha untuk dirinya sendiri dan juga untuk teman-temannya yang lain gitu. Jadi dia juga nggak mau maju sendiri. Nah Huda, kalau sekarang kegiatannya apa sih selain punya vendor sendiri itu, apalagi kegiatan? Apakah juga kuliah? Saya lulusan 2020, waktu itu saya daftar di perkuliahan Politeknik Negeri Samarinda di seberang. Tapi pada saat itu saya hanya kuliah 1 semester. Wah, kenapa nih? Ada pilihannya pasti nih. Waktu itu pertengahan semester, alhamdulillah job saya lagi berbunga-bunga. Alhamdulillah. Lagi deras gitu ya? Iya, lagi deras. Alhamdulillah deras Alhamdulillah banget. Ya, deras banget ya. Sampai akhirnya mungkin ada pilihan kali ya? Iya, jadi saya situ bimbang milih kuliah atau kerjaan. Kalau saya tinggalkan kerjaan saya, sayang banget. Untuk kedepannya, jadi namanya sudah lumayan naik. Penghasilan juga cukup lumayan. Cukup lumayan ya. Ya, cukup lumayan. Di satu sisi saya juga memikirkan kuliah saya, pendidikan saya. Pendidikan tetap. Kalau ya. misalnya saya keluar dari perguruan tinggi ini, saya memikirkan ke depannya, kan tidak mungkin Bu saya terus-terusan cuma jalani usaha satu usaha aja. Benar. Tidak mungkin. Saya harus ada perkembangan diri. Situ saya mikirkan, jadi keputusannya saya memilih untuk melanjutkan vendor saya, kerjaan saya. Sambil dan kuliah saya sempat berhenti. Sempat terhenti. Terhenti 1 semester. 1 semester. Setelah itu? Dan akhirnya saya keluar. Keluar dari kuliah Bu. Tapi itu kan 2020 ya. 2020. 2021 mungkin ceritanya sudah beda mungkin. 2021 saya dapat nasihat, diceramahi terus sama orang tua. Lanjuti pendidikanmu. Ya, saya jadi kepikiran terus. Dari diri sendiri juga sudah pengen kuliah Bu. Sudah pengen. Jadi waktu bulan April saya mencoba cari pendaftaran kuliah di Samarinda. Alhamdulillah saya dapat dan saya diterima. Jadi tahun ini sudah mulai kuliah sambil kerja lagi. Alhamdulillah. Semoga ini bisa seimbang ya. Iya, insya Allah Bu. Antara pekerjaan dan juga pendidikan. Itu salah satu juga Bu. Waktu kemarin 2020 kan kru kan masih sedikit. Kenalan sesama tim juga, kenalan tim juga masih sedikit. Benar. Nah jadi saya kalau misalnya saya kuliah terus ada tabrakan sama job saya, takutnya nggak ada yang handle. Oh benar. Jadi alhamdulillah berjalannya waktu, saya mendapat banyak tim, banyak kenalan. Jadi semisal saya nanti ada perkuliahan terus tuh
jadwal saya tabrakan dengan job, saya bisa suruh anggota saya turun. Benar ya, bagus ya. Jadi artinya udah ada yang bisa menghandle gitu, nggak harus kamu sendiri yang turun, betul, Bu. gitu ya. Bagus. Jadi masih memikirkan pendidikannya sekalipun juga jobnya masih bukan masih, jobnya alhamdulillah ya lagi deres dah kayak air hujan ya. Nah, oke, udah. Ini mungkin juga jadi pertanyaan terakhir ya. Pesan untuk adik-adik yang sekarang masih bersekolah di SMKTI Airlangga, ada atau tidak? Pesannya mungkin buat teman-teman, semangat belajarnya. Walaupun kalian belajar online, harus semangat, betul-betul belajar. Jangan misalnya kalian belajar online, guru nggak bisa pantau, kalian malah santai-santai, kalian malah bangunnya pasti siang. Itu saya tahu tuh. Soalnya saya ngalamin juga pengalaman tuh. Ya, jangan-jangan ya. Pokoknya kalian harus semangat, dekati guru kalian untuk menimba ilmunya lebih banyak. Bergaul dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Karena saya dulu mengalami, karena saya bergaulnya dengan orang-orang fotografi, videografi, alhamdulillah jadi nular ke saya juga. Seperti itu. Pokoknya giat belajar, jangan malas. Oke, giat belajar, jangan malas. Terus juga menekuni bidangnya gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau Bu. misalnya berani pilihan pertama dari masuk tuh sudah MM ya, sudah RPL, sudah TKJ, itu harus benar-benar tuh pada bidang itu gitu. Jadi jangan sampai di tengah jalan nanti ada kelokan-kelokan gitu ya. Pokoknya harus semangat. Karena pelajaran di SMK Airlangga tuh sangat seru dan menyenangkan. Waduh, oke ya. Terima kasih Huda ya sudah hadir di podcast hari ini. Dan untuk teman-teman semua di sana, ingat seperti apa yang tadi Kakak Huda sampaikan, kakak ya, bahwa tetap rajin ya, tetap belajar, kemudian tekuni bidang yang memang kalian sukai agar juga bisa menunjang kemampuan kalian nantinya ya, lulusan SMK ya pasti bisa ya. Dan bisa memilih ya, mau usaha, mau kuliah, atau mau menjalankan kedua-duanya seperti Huda juga bisa boleh. Semua yakin, kalian harus yakin pasti bisa. Oke, Huda, boleh deh promosi nih vendor foto videografinya yang dimiliki, biar dikenal deh buat yang nonton di luar sana. Buat teman-teman boleh nih follow IG Morning Videography Samarinda. Nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Ya siapa tahu nanti. Siapa tahu keluarga Bener. atau kakak saudara mau nikah kan bisa hubungi saya. Nanti harga promo. Selalu harga promo ya. Iya. Oke. Terima kasih Huda ya sudah hadir Sama-sama. di podcast kedua SMKTI Airlangga kali ini sebagai alumni, kita bilang alumni lulusan alumni di masa pandemi gitu ya. Nah sebenarnya masih banyak lulusan dari SMKTI Airlangga yang alhamdulillah di luar sana sudah sukses juga dengan karirnya masing-masing. Hanya saja kenapa hari ini kita mengundang Nur Huda Hartanto untuk hadir sebagai salah satu alumni, karena Huda ini lulus di masa pandemi dan dia bisa bertahan, bahkan bisa mengembangkan usahanya saat masa pandemi. Nah, ini patut dicontoh untuk adik-adik di sana yang juga sedang belajar di SMKTI Airlangga atau juga sedang belajar di tempat belajarnya masing-masing, di tempat menimba ilmunya masing-masing. Oke, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Dah. Perkenalkan, nama saya Nur Huda Hartanto. Saya alumni SMK Airlangga angkatan 2017. Kasih aba-aba dulu Bu, tadi kayak ibu alumni. Jadi saya langsung siap. Oh ya halo gitu. Saya masih kaku Pak.